Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Karena mereka ada di sekitar kita. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda, dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview pusaka lagi, yang dimana pastinya pusaka-pusaka keren khas Nusantara yang memiliki banyak esoteri, sejarah, dan unsur-unsur spiritual. Nah, ini dia teman-teman, masih lanjutan yang kemarin sebenarnya. Ini salah satu pusaka yang saya dapat dari pameran di Senopati Nusantara, ya, yang dimana sebenarnya pusaka-pusaka ini saya nggak sembarang asal pilih, ya, karena saya tahu pusaka ini memiliki banyak sejarah dan memiliki tuahnya juga, keren-keren ya teman-teman. Dan langsung aja yuk kita review pusaka yang pertama, masih dalam kategori jenis pedang dan golok. Oke, yang pertama di sini ada pusaka keren teman-teman. Nih, wih, kalian bisa lihat ya, keren banget ini sumpah. Nah, yang dinamakan pusaka pedang luwuk ya, bukan lawuk, luwuk ya. No, keren. Nah, di sini kalian bisa lihat dari worongkonya ada sedikit kayak pendok gitu ya, pendok setengah gitu dari perak ya. Di bagian handle pun ada, dan kayunya unik banget teman-teman. Di sini kayak seperti ada loreng-loreng harimau ya, yang dinamakan ini kayunya kayu stigi. Wih, jenis kayunya ya, keren. Nah, kayu stigi ini juga dikenal sebagai kayu yang paling bertuah ya, atau bisa dibilang rajanya kayu bertuah, karena selain buat bisa sebagai hiasan, dia juga kayu stigi ini sangat langka dan sangat dicari. Tuahnya bisa untuk pengasihan, menangkal energi negatif, dan juga bisa untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Itu menurut kepercayaan beberapa orang ya untuk kayu stigi ini. Tapi kalau untuk jadi seperti worongko ini udah jadinya mantep ya untuk pasangan dari luwuk ini. Oke, kita buka ya luwuknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keren. Nah, kalian bisa lihat nih luwuk pedang ya, tapi kecil seperti golok. Nah, emang luwuk ini sebenarnya adalah seperti model-model ageman ya, pedang luwuk ageman. Nah, kalau untuk kita lihat dari bilahnya, luwuk ini luwuk jenis atau era Blambangan ya. Karena apa? Karena kita lihat ada 3 bulan sabit ya. Ini model Blambangan, karena luwuk itu ada 2 era ya. Setahu saya ada di era Majapahit dan era Blambangan. Wih, keren. Kenapa dinamakan luwuk? Karena empu pertama yang membuat luwuk ini namanya Ki Luwuk, makanya dinamakan pedang luwuk, yang biasanya digunakan oleh para kerajaan-kerajaan terdahulu untuk melawan kolonial Belanda nih pada era Blambangan. Wih, keren ya. Nah, kalau untuk yang Blambangan yang tadi saya bilang ya, ada ciri bulan sabitnya di bagian sini. Ada 3 bulan sabit, ada yang 5, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang Majapahit lebih ke arah apa ya, ada kayak seperti lurus kayak gini ya, lurus, nggak ada bulan sabit gini, tapi dia lebih ke ada pamornya lurus gitu loh, kayak sodo gitu loh ya, sodo lanang, mirip seperti itu. Dan ini bisa dibilang sudah tua banget teman-teman ya. Dan kenapa saya ngambil atau alih rawat luwuk ini, karena menurut saya ini ada keunikan tersendiri. Kita lihat dari bilahnya seperti membentuk naga ya. Nah, kalau kata si pemiliknya, ini dia kayak ada lidah naga ini, kecil banget ya. Mungkin nanti ntar dilihat di kamera, kecil. Nah, ini dinamakan lidah naga katanya sih ya. Akan tapi kalau emang sepintas yang saya lihat memang seperti kepala naga. Keren. Yang dimana katanya ini memiliki tuah juga teman-teman. Tuahnya untuk agar lebih disegani oleh orang banyak, dan juga bisa katanya untuk pengasihan. Itu kata pemilik sebelumnya. Dan menurut saya pribadi ini cocok banget buat kalian yang pengen koleksi ya, dan juga
senang benda-benda budaya gini ya, keren banget. Ini wajib kalian punya nih, karena ini sejarah juga ya teman-teman. Keren, mantap ini ya, tua banget. Dan untuk segi pamornya sih lebih ke arah hanya bulan sabit. Maaf, ini ada salah satu pamor tambahan seperti mirip banyu mili ya. Nah ya, di bagian atas ini, di bawah bulan sabit, di bagian bilah atasnya banyu mili. Nah untuk luwuk emang seperti ini ya. Akan tapi biarpun kecil-kecil, bahasanya kalau kata anak budaya mah kecil-kecil tapi matil ya. Kenapa? Karena ini bisa bikin takut ya para pemimpin-pemimpin kolonial terdahulu. Ini ya, dengan menggunakan ini aja ya, itu bisa bikin kocar-kacir Belanda. Wah, gokil nggak tuh? Makanya dari itu kita sebagai generasi lanjutannya itu wajib menjaga sih, lebih ke sana, menjaga dan merawat benda-benda pusaka yang lainnya ya, seperti luwuk ini dan lain sebagainya. Keren. Ini akan saya jadi koleksi pribadi ya mungkin ya. Oke, kita lanjut ke pusaka selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini ada yang mungkin kalian kalau sering nonton channel saya ini tahu apa, yaitu golok Ciomas. Keren. Nah ini saya kaget loh, pas saya datang ke pameran, saya ngelihat golok Ciomas ini dijual di pameran. Gokil nggak tuh? Keren. Nah ini kita lihat ya, seperti biasa kalau golok Ciomas itu namanya ini lebih ke arah seperti Arjunaan ya, mirip ya, tapi lebih ke Malela ya. Mohon maaf, ini seperti kayak Malela ya untuk handle-nya. Dan untuk warangkanya kalau Ciomas memang memiliki ciri seperti ini ya teman-teman. Tapi biasanya kalau yang mungkin ya, yang ahli raut pertama ini ada biasa tali merah di bagian sini ya, dengan tujuan untuk lambang merah itu kan berani, atau para jarok di daerah Ciomas ya. Keren. Jawara-jawara ini biasa dipakainya nih. Nah, kalian bisa lihat pasti setiap golok Ciomas pasti ada ringnya di sini ya. Di bagian handle-nya ada ringnya. Atau bisa dibilang ini apa ya? Mungkin lebih ke arah pelengkap tapi memiliki ciri tersendiri. Nah, kalau yang kita lihat dari kayunya, ini kayaknya bukan dari tanduk teman-teman. Dari kayu johar ya, karena kita lihat dari model-model seratnya itu seperti kayu johar ya. Keren. Ukir. Ini mantap. Dan kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keren. Ya seperti biasa, kalau golok Ciomas ini memiliki sejarah yang menurut saya pribadi sebagai warga Jawa Barat atau warga keturunan Banten juga, saya bangga sekali dengan adanya golok Ciomas ini, karena salah satu masuk ke dalam sejarah yang menurut saya luar biasa ya, karena ini perintah dari Kesultanan Banten pada era Sultan Hasanuddin, yang dimana menyuruh salah satu kiai sakti untuk membuat Ciomas, yaitu Ciomas pertama si Rebo. Oke, buat teman-teman juga yang mungkin mau pesan pusaka atau mau rawat ahli rawat pusaka, bisa hubungin ke sini ya teman-teman ya. Tanya-tanya barangkali teman-teman nyari pusaka yang mungkin harus cocok buat kalian apa, harus kalian rawat apa ya. Nanti bisa kita langsung rekomendasikan buat kalian, karena jika lo kalian merawat pusaka, sama saja kalian mewariskan budaya dari leluhur kita semua. Untuk membuat Ciomas, yaitu Ciomas pertama si Rebo, yang dimana sekarang masih ada anak keturunannya yang namanya Ki Duhari atau Abah Duhari. Keren. Nah, seperti biasa ini juga ada lambangnya di sini ya. Kalau untuk golok Ciomas ada seperti ciri khas tersendirinya ya, simbolisnya. Dan ini saya nggak tahu, saya sempat nanyain kok. Kalau setahu saya kan golok Ciomas itu pamornya banyu mili, atau kalau nggak memangnya sudah tua itu kuning, dia menguning. Tapi ini agak kehitaman. Nah, saya tanya kenapa kok bisa hitam seperti ini gitu loh. Apakah perawatan salah apa gimana? Saya bilang gitu kan. Kata dia ini diwarangin. Ya, karena kan ini juga dia dapat dari salah satu jarok di daerah Ciomas, atau bisa dibilang ketua debus ya, yang ada di Ciomas. Dia dapat diwarangi ya, saya nggak tahu lah untuk apa, saya nggak tahu. Tapi katanya setahu saya juga ya,
Dan kalau walaupun diwarangi seperti ini, golok Ciomas itu akan kembali menguning ya. Dan ini udah mulai kelihatan ya, akan kembali ke warna awalnya. Dan golok Ciomas ini memiliki bilah panjang sekitar hampir 40 sentian ya, 40 cm. Wih, keren. Nah, ini dinamakan gobas ya, atau bisa dibilang selungkar gitu ya. Wih, keren. Pada zaman dahulu kalau selungkar-selungkar ini lebih ke arah untuk potong apa ya, potong-potong juga kayu bisa, atau bisa untuk melawan penjajah juga bisa. Karena golok ini banyak fungsinya. Kan, tapi kalau golok Ciomas kalau dipakai potong kayu sayang sih ya. Dan ini keren banget sumpah teman-teman. Dan untuk pamornya nih sudah nggak kelihatan ya, jadi masuknya keleng aja ya, karena seperti kalau Kristi kan pamor yang hitam legam gini kan maksudnya keleng ya kan. Tapi ya mungkin saya akan rawat lagi, moga-moga bisa kembali ke asalnya ya. Ini golok Ciomas keren ya, ini pastinya bertuah juga dan memiliki sejarah yang banyak ya. Untuk warga-warga Banten ya, Ciomas, kalian wajib bangga kepada produk hasil asli dari sananya ya. Keren, tinggal disertifikatin, ini luar biasa nih. Oke, kita taruh ke pusaka selanjutnya ya. Oke, pusaka yang ketiga, ini saya mendapatkan pedang Suduk Maru. Wih, ini pedang khas daerah-daerah Jawa nih ya. Ini era-era antara Mataram ya, maksudnya ya, Mataram, pedang Suduk Maru. Oke, kita buka ya. Dan ini mungkin saya akan mereview sedikit ya. Ini kayaknya sih kalau untuk warangkanya bukan warangka asli ya, karena ini kayaknya kayu jati. Dan kalau untuk handle-nya sih kayaknya masih asli ya, bawaan, karena masih utuh di bagian sininya. Dan ini kelihatan tua. Oke, kita buka ya. Keren. Mantap ini ya. Nah, model-modelannya kalau Suduk Maru itu sebenarnya hampir mirip seperti Larbango ya. Kalau Larbango kan era-era tua ya, era lawas gitu ya. Dan ini kalau untuk Suduk Maru lebih ke arah, dia tuh ada lebih ke sogokannya di bagian sini ya teman-teman. Lebih apa yang ngelekuk lurus terus tiba-tiba ngelekuk ke bawah dikit. Suduk Maru. Nah, kalau untuk Suduk Maru ini kegunaannya pada era terdahulu itu untuk menyuduk ya, kayak orang tuh nusuk bahasanya, sek gitu ya, sek. Nah kan kalau untuk pedang sabet itu untuk nyabet ya, sek. Ya, tapi kalau untuk Suduk Maru ya bisa buat sama ya, perang juga, tapi untuk nyuduk lebih ke sana, sek. Untuk garda-garda depan ini biasanya megang Suduk Maru. Wih, keren. Nah, untuk handle-nya sih yang saya tahu ini kayaknya modelannya bukan kayu sih, lebih ke arah tanduk ya, kayaknya model ke tanduk. So kalau kayu nggak seperti ini tanduk. Dan ini masih murni sih, sepasang ini masih murni. Dan mungkin untuk warangkanya aja yang sudah berbeda ya. Ini bukan warangka asli, soal ketahuan ya. Dan untuk pamornya di sini saya mendapatkan pamor langka nih ya, pamor udan mas. Yang dimana udan mas ini tuahnya itu konon katanya untuk kerejekian yang berlimpah, kehokian, dan selalu ada keberuntungan yang akan menyertai kalian yang memiliki pamor udan mas ini. Luar biasa. Nah, selain itu Suduk Maru juga katanya kalau memang zaman dulu itu memiliki pamor, itu pasti ada tuahnya dan ada maknanya. Yang dimana rata-rata kalau yang sudah berpamor gini biasanya, kembali saya bilang, punya seorang pembesar terdahulu loh ya, kesatria terdahulu yang memiliki pangkat dan jabatan. Keren. Ini maknanya pasti kerejekian ya. Orang yang memiliki ini pasti zaman dahulunya ya, moga-moga agar rezekinya selalu lancar ya. Luar biasa, mantap. Dan selalu hoki. Nah, konon katanya barang Suduk Maru ini selain hanya untuk menyuduk atau untuk menyabet ya, itu juga memiliki kesaktian tersendiri yang dimana mungkin telah difilosofikan oleh para empu-empu terdahulu, yang dilampirkan beberapa doa-doa atau mantra-mantra dengan tujuan untuk agar kalian ini lebih disegani ya yang menggunakan pedang ini, dan lebih memiliki kesaktian atau basic spiritual
ya, karena orang zaman dahulu tuh bikin pedang bukan sekedar pedang tapi melihat dari unsur lainnya juga ya. Kita mungkin untuk zaman sekarang kelihatannya remeh, tapi pada zaman dahulu tuh penting sekali ya teman-teman. Luar biasa lah, ini salah satu pedang bersejarah ya yang akan saya rawat juga. Keren banget teman-teman. Oke, mungkin kita reviewnya itu saja ya. Sebenarnya ada lagi beberapa pusaka-pusaka pedang-pedang yang mungkin saya dapatkan. Bukan pedang aja sebenarnya, tadi saya dapat kujang juga, dapat celurit tua juga ya pada era zaman dahulu. Saya juga dapat pedang-pedang yang lokasian gitu loh ya. Karena saya jujur pribadi saya lebih senang pedang, golok, dan juga kujang. Kalau saya lebih fashionnya ke sana ya, karena saya bangga ya akan semua benda-benda pusaka Nusantara yang dimana sebenarnya ini wajib kita rawat, wajib kita jaga kepada diri kita pribadi ya, seolah-olah kayak kita merawat diri kita pribadi gitu aja. Karena kalau kita biarkan, atau apalagi yang zaman sekarang banyak yang dilarung ke sungai perkara gara-gara apa ya, mungkin gara-gara ya bila ada yang bilang sesat gitu ya, ada yang bilang bid'ah dan bilang apa, itu sebenarnya salah ya kan. Karena kita ini intinya kembali lagi pada niatan kita. Kalau tujuan kita merawat ya, kalian jangan mikir aneh-aneh lah, ini seperti itu ya. Memang walaupun memang ada unsur spiritualnya, unsur energinya, menurut saya pribadi kalau benda pusaka yang tua itu pasti ada spiritualnya. Maupun yang muda pun, semacam keris muda yang Kamardikan atau pedang-pedang yang dibuat oleh para empu, pasti ada unsur spiritualnya ya. Jadi kembali lagi pada niatan kita ya teman-teman. Kita hanya merawat, melestarikan agar pusaka-pusaka ini tidak punah atau diklaim oleh bangsa lain. Mungkin bisa memesankan itu aja buat teman-teman semua. Semoga teman-teman juga senang untuk merawat pusaka. Sekian dari saya, Kang Yuda Lesmana. Sampurasun. Mohon maaf jikalau ada salah kata, dan terima kasih.